Baik, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Pertama-tama saya akan perkenalkan nama saya Novita Maria Kunis, kelas C dengan NIM 17030300148. Baik, dalam kesempatan ini saya mencoba menganalisis tentang cara memperlakukan korupsi yang efektif di Indonesia. Kita ketahui bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum, melakukan suatu perbuatan, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu kelompok, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Ada beberapa faktor dalam korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dasar perilaku korupsi menurut faktor internal disebabkan dari adanya yang pertama sifat tamak dari perilaku seseorang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya, dan yang kedua gaya hidup yang konsumtif di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus-menerus berkurang namun senantiasa bertambah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat pula juga faktor eksternal yang mempengaruhi terjadi atau tindaknya perilaku korupsi. Faktor eksternal ini diantaranya adalah yang pertama, faktor politik, yang kedua, faktor hukum, yang ketiga, faktor ekonomi, yang keempat juga adalah faktor organisasi. Kesemua faktor tersebut dapat saling berkaitan dan saling mempengaruhi karena antara satu faktor dengan faktor yang lainnya bisa saling tarik-menarik. Baik itu faktor internal maupun faktor eksternal biasanya akan tetap dibuktikan dalam sidang terdakwa kasus korupsi agar segala bentuk kerugian yang telah disebabkan dapat dituntut dan gantikan kerugiannya. Ada beberapa juga dampak perilaku korupsi. Korupsi berdampak buruk bagi suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun begitu, dalam negara yang maju, risiko terjadinya korupsi sangatlah kecil karena orang yang hidup di negara maju mempunyai pandangan yang cukup kritis serta teknologi yang maju untuk mencegah tindakan korupsi. Selain itu, di negara maju, kesejahteraan individu senantiasa terjamin yang akan menghindarkan individu tersebut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya buruk seperti halnya korupsi. Hal ini tentunya sangat berbeda bagi negara yang sedang berkembang. Orang-orang yang ada di negara berkembang masih sangat tidak sedikit yang peduli terhadap negaranya, sehingga para penguasa memiliki celah yang besar untuk melakukan korupsi. Salah satunya terjadi di Indonesia. Selain itu, di negara berkembang seperti di Indonesia, masih sangat kurang undang-undang yang menekan terjadinya korupsi. Dampak dengan adanya korupsi di negara berkembang adalah
menghadapi perekonomian untuk rakyat sehingga rakyat akan semakin sengsara. Selain itu, berdampak pada harga barang dan jasa di suatu negara. Banyak pengusaha besar yang menyuap para petinggi pemerintah agar para pengusaha yang mempermainkan harga dengan seenaknya sendiri. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kebutuhan rakyat kecil yang semakin tidak berdaya. Selain itu, korupsi berdampak pada infrastruktur negara yang rusak. Rusaknya infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya karena tindakan korupsi. Korupsi antara pejabat pemerintah dengan pengusaha yang membuat infrastruktur pengusaha tidak melakukan dengan serius kerjanya, dengan hanya dikerjakan asal-asalan sehingga infrastruktur tersebut cepat rusak. Ada beberapa cara untuk mengatasi korupsi. Tindakan korupsi terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, birokrasi yang tidak sehat, pengeluaran pemerintah yang sangat baik, hukum yang tidak tegas, penguasa yang mempunyai sifat jahat, dan penguasa yang tidak terlalu ketat, bahkan ada pengawasan sama sekali, tidak ada pengawasan sama sekali. Cara yang paling baik agar korupsi dapat dihilangkan di negara Indonesia, khususnya di NTT ini, dengan cara memperbaharui sistem birokrasinya, menerapkan sistem hukum yang tegas, dan menekan agar kasus korupsi tidak terjadi lagi. Birokrasi yang transparan sehingga setiap warga negara yang ada di NTT bisa mengawasi pejabat negara tanpa yang ditutup lagi. Pengawasan bisa dilakukan dengan kerja keras, kerjasama dengan media pers, agar kebijakan pemerintah dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh masyarakat. Dalam arti yang luas, kita ketahui bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah rentan korupsi. Dalam praktiknya, beratnya korupsi sangat berbeda-beda, dari yang paling ringan sampai dengan bentuk penggunaan dan dukungan untuk memberikan dan menerima pertolongan sampai dengan korupsi yang paling berat. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat dan terorganisasi ataupun tidak. Tindak pidana korupsi yang ada di NTT merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan bisa, melainkan telah menjadi suatu yang sangat luar biasa. Korupsi telah menjadi bencana besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari waktu ke waktu, modus yang dipakai dalam praktik korupsi di NTT yaitu penyelewangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APDB serta dana alokasi umum. Korupsi terjadi mungkin karena sejak kecil kurang terdidik untuk bersikap jujur,
selalu meremehkan hak-hak kecil yang dampaknya bisa menjadi kebiasaan yang menimbulkan korupsi kecil maupun yang besar. Lemahnya pendidikan agama dan etika mempengaruhi pribadi seseorang untuk melakukan kejahatan ini, sehingga banyak politisi yang beragama tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Lampiran data yang saya ambil adalah data SPDP kasus tindak pidana korupsi Polres Kota Kupang pada 5 tahun terakhir. Pada 5 tahun terakhir ada 5 oknum pelaku yang melakukan korupsi. Yang pertama, pada tanggal 22 April 2014, pelakunya adalah Indra dengan dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehtah menuju pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2014. Oknum yang kedua sama juga pada tanggal 22 April 2016. Pelakunya adalah Muhammad Rizah Imrawan SSI dengan dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehtah menuju pemilu jujur dana adil pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2014. Oknum yang ketiga adalah pelakunya adalah Rosdianto Diki BA pada tanggal 22 April 2014 juga dengan dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehtah menuju pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014. Oknum yang keempat adalah pelakunya adalah Berdindus Adelbertus Lopo SIP pada tanggal 17 Juli 2017 dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan pengawasan dalam pemilihan wakil wali kota atau wakil wali kota Kupang tahun ajaran 2017 yang bersumber dari dana hibawah pemerintah kota Kupang tahun 2016 dan tahun 2017 pada sehtah bawahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Oknum yang kelima adalah pelakunya adalah Janse Junike Kaborang Esos pada tanggal 17 Juli 2017 dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan pengawasan dalam pemilihan wakil kota atau wakil kota Kupang tahun ajaran 2017 yang bersumber dari dana hibawah pemerintah kota tahun anggaran 2016 dan 2017 pada sekta Bahwalus Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panwalus Kota Kupang.
Data SPDP kasus tindak pidana korupsi Polres Kota Kupang pada 5 tahun terakhir yang dapat saya analisa adalah ketiga oknum tersebut sama. Kelima oknum tersebut ada ketiga oknum yang sama dan kedua oknum yang sama. Ketiga oknum yang sama dilakukan pada tanggal 22 April 2014. Dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta garaj Jalan Sakta menuju pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2014. Seharusnya kasus seperti ini tidak perlu terjadi, apalagi dilakukan oleh ketiga oknum tersebut. Yang pertama adalah Indra, yang kedua adalah Muhammad Riza Ilmawan SSI, yang ketiga adalah Rusdianto Diki BA. Karena ketiga oknum tersebut itu harus diberantaskan dan merupakan sebuah dosa yang mereka perbuat, dosa yang sangat besar yang mereka perbuat dalam dana yang diseludupkannya pun sangat banyak, merugikan provinsi, merugikan masyarakat. Bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur harusnya dana sebesar itu memberikan manfaat bagi orang yang banyak, tapi mereka dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana mengakibatkan semakin terbentuknya kesempatan bagi para koruptor. Contohnya, mereka bisa memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah mereka manipulasi. Padahal dana tersebut bisa digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Kurangnya moral pada para pemimpin di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan masalah utama di provinsi ini. Hal tersebut juga mencerminkan betapa besarnya korupsi sudah menjelajah di berbagai kalangan provinsi juga, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga. Data yang keempat juga, yang kedua, ada 2 orang pelaku yang melakukan korupsi pada 5 tahun terakhir. Hal itu pada tanggal 17 Juli 2017. Dugaan tindakan korupsi pada dugaan tindakan korupsi pengelolaan pengawasan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang pada tahun ajaran 2017 bersumber dari dana hibah pemerintah Kota Kupang tahun 2016 dan 2017 pada Sekretaris Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Kota Kupang. Seharusnya kasus seperti ini tidak perlu terjadi, apalagi dilakukan oleh kedua oknum tersebut. Yang pertama, Us Adelbertus Lopo SIP, yang kedua Janse Yujunike Kaborang Esos. Karena kedua oknum tersebut itu harus diberantaskan juga dan merupakan sebuah dosa dalam pembuatannya. Dana yang diseludupnya pun sangat banyak dan merugikan masyarakat, khususnya bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Harusnya dana sebesar itu memberikan manfaat bagi orang banyak, tetapi hanya dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana mengakibatkan semakin terbuktinya kesempatan bagi para koruptor. Contohnya, ia bisa memberikan laporan pertanggungjawabannya penggunaan dana yang telah dimanipulasi, padahal dana itu bisa digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri.
kurangnya moral pada pemimpin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Hal ini juga mencerminkan betapa korupsi yang sudah merajalela di berbagai kalangan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di Kota Kupang. Cara untuk mengatasi korupsi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tindakan korupsi terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, birokrasi yang tidak sehat, pengeluaran pemerintah yang sangat banyak, hukum yang tidak tegas, penguasa mempunyai sifat yang jahat, dan pengawasan yang tidak terlalu ketat, bahkan tidak ada pengawasan sama sekali. Cara yang paling baik agar korupsi yang ada di Nusa Tenggara Timur dapat ditekan dan dihilangkan di Nusa Tenggara Timur ini adalah dengan cara memperbaharui sistem birokrasinya, yaitu dengan menerapkan sistem hukum yang tegas dan menekan agar kasus korupsi yang ada di Nusa Tenggara Timur tidak ada lagi. Birokrasi yang lebih transparan sehingga setiap masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa mengawasi pejabatnya tanpa ada yang ditutup lagi. Pengawasan bisa dilakukan dengan cara kerjasama dengan media pers agar kebijakan pemerintah di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh masyarakat. Semua bentuk pemerintah rentan korupsi. Dalam praktiknya, beratnya korupsi sangat berbeda-beda, dari yang paling ringan sampai yang paling berat dalam bentuk penggunaannya dan dukungan untuk memberikan dan menerima pertolongan sampai dengan korupsi yang paling berat. Korupsi yang muncul di bidang politik dan di bidang birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat dan terorganisasi atau tidak. Tindak pidana korupsi yang ada di Nusa Tenggara Timur merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan masyarakat atau pemerintah, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat Nusa Tenggara Timur. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu yang sangat luar biasa. Korupsi telah menjadi bencana bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari waktu ke waktu, modus yang dipakai dalam praktik korupsi pemerintah masyarakat Nusa Tenggara Timur yaitu penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APDB serta dana alokasi umum. Korupsi terjadi mungkin karena sejak kecil kurang terdidiknya untuk bersikap jujur, selalu meremehkan hal-hal yang dampaknya bisa menjadi kebiasaan yang menimbulkan korupsi kecil maupun besar. Lemahnya pendidikan agama dan etika mempengaruhi pribadi seseorang untuk melakukan kejahatan, sehingga banyak politisi yang beragama tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Pemerintah Nusa Tenggara Timur sangat menggunakan dana sebesar itu untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi tidak mengingat pemerintah masyarakat kecil yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah korupsi telah menjadi bencana besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi rakyat kecil yang
melata. Dengan menggunakan dana sebesar itu, mereka hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri dan merugikan masyarakat yang sangat melata di daerah.